Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidin nabiyyin sayyidil mursalin Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawaitu at-ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat, berkat yang banyak Allah bagi kepada kita semua. Khususnya Allah masih ridho kita menjadi muslim, Allah masih ridho kita menjadi mukmin, adalah sebuah nikmat luar biasa yang Allah tanamkan di dalam kehidupan kita. Lalu Allah berikan kita nikmat taufik dan hidayahnya serta inayahnya, menggerakkan hati kita, melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama melaksanakan ibadat, untuk sama-sama bermunajat, untuk sama-sama mengingat Allah, lalu mendengarkan warisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga ibadat yang sebentar tadi kita lakukan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat, munajat, harapan, cita-cita kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan minta perkumpulan ini jadi sebuah simbol kelak kita berkumpul kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah. Kembali lagi ke pelajaran kita tentang Kitabus Shalah, kitab yang menjelaskan tentang salat. Minggu lalu kita telah belajar tentang salah satu media menuju salat, yaitu adzan. Apa itu adzan? Apa makna adzan? Bahkan fadilah adzan dan hukum-hukum tentang adzan. Sekarang kita masuk ke dalam fadlus shalah, fadilah salat, keutamaan salat. Jelas keutamaan salat itu banyak, karena salat itu nomor 2 dalam tiang agama. Di dalam rukun agama salat itu nomor 2. Yang pertama syahadat, tetapi iman kita ini dapat daripada kita dilahirkan muslim. Lalu berarti salat ada di antara kita yang paling pucuk. Maka kalau salat ini tidak kita lakukan, maka yang lain itu akan jadi sia-sia. Karena disebutkan as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu adalah tiang agamanya kita. Kita punya agama ada tiang. Tiangnya ini salat, pondasi daripada agama kita ini salat dulu. Barang siapa yang negakkan pondasi ini, salat ini, berarti dia menegakkan agamanya. Barang siapa ngancurkan, meninggalkan salat ini, berarti dia hadam, menghancurkan tiang agama. Maka itu sering ya, kemarin Anda sempat nanyakan, cak mana Ustadz aku ini puasa tapi tidak semayang. Puasa kau, puasanya berpahala tapi masih tekatung-katung pahalanya itu. Kenapa? Agamanya belum ada secara sempurna. Tiangnya tidak kate. Kalau kita lagi bangun bangunan yang sekarang ini, kita lagi renovasi masjid ini. Kita bangun pondasi, bangun tiang, bangun ini. Nah, itu kan pondasi. Kita nak bangun atap, tidak pacak bangun atap kalau tak kate tiang. Maka puasa ini dianggap atapnya. Cak mana nak nodok ke atap, tiangnya tak kate. Cocok ke hidung kau situ, nah atap itu.
Nggak katik tiangnya. Nak duduk ke mana? Makanya kadang-kadang sayang ada wong puasa tapi tidak semaya. Karena awal syai'in su'ila yaumal qiyamah as-shalah. Karena hal pertama yang bakal ditanya oleh Allah salat dulu. Cak mana salat kau coy? Fa idza saluhati shalah saluha kullu amal. Kalau salatnya sudah jadi baik, maka seluruh amal melok baik. Fa idza fasadatis shalah fasada kullu amal. Kalau salatnya sudah buruk, cacat, maka seluruh amal melok cacat. Kenapa? Wong tiangnya agamanya adalah salat. Yang lain itu perhiasan untuk tiang ini sebagai penyempurna. Atapnya, jendelanya. Kalau kita buat bangunan kate atap lucu pula wasonya. Kalau seandainya kita buat bangun tak kate jendelanya, cak nak bernapas. Itulah zakatnya. Kalau kita mampu di dalamnya ada apa? Ada dapur, ada TV. Ada apa lagi? Ada lemari, tempat tidur. Itulah haji bagi yang mampu pacak melinya. Makanya kita nih buat fondasi kuat yaitu sholat. Bahkan wong dari dulu wong salaf itu ngajarkan anaknya terlebih dahulu tentang sholat. Sebelum ngajari apa-apa. Kenapa? Nikmat ketika dia pacak nemukan anaknya sama Allah. Dari mana kita tahu? Qala ba'dul arifin. Beberapa ulama arifin ngatakan inna Nabi SAW bahwasanya Nabi SAW itu lama urija bihi ila sama, tak kala Nabi Muhammad diberangkat ke langit kapan? Waktu Isra Mi'raj. Lama wasalal hadra, tak kala sampai ke hadapan Allah. Hadra ini hadapan Allah. Wa khotaba maulah, wa khotaba rabbah. Maka di situ ada sesi bincang. Kapan duduk pertama kali langsung ngomong. Diam Nabi Muhammad langsung ngomong at-tahiyatul. Duduknya langsung duduk tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Terus dijawab oleh Allah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Jawaban Nabi Muhammad paling dahsyat. Dapat nikmat salam dari Allah untuk kau DWN. Tapi Nabi Muhammad bagi-bagi. Assalamu alayna. Salam untuk kami para nabi. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Dan bagi hamba Allah yang soleh. Siapa itu? Yang galak dirikan sholat. Maka kita yang lagi melakukan sholat nih selalu dapat salam dan doa dari Nabi Muhammad. Maka sayang ninggalkan sholat itu. Kenapa? Ninggalkan sholat, ninggalkan salam dan doa dari Nabi Muhammad. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berbincang-bincanglah. Allah nurunkan sholat 5 waktu. Allah merintahkan cerita banyak cerita. Salah satu ceritanya, ya Muhammad, aku ini punya siapa? Muhammad, kau ini punya siapa? Aku ini punya engkau ya Allah. Lantas seluruh alam ini punya siapa? Alam ini kata Nabi Muhammad punya engkau ya Allah. Lalu aku ini punya siapa? Kata Allah kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad terkicap, terdiam, takut salah ngomong. Nak mana Allah punya siapa? Karena Allah ini Khalik yang nyiptakan. Apa kata Allah? Wahai Muhammad, aku ini punya wong yang meloi kau, yang cinta sama kau. Aku ini adalah punya dia. Maka kita kalau cinta sama Nabi Muhammad, meloi perkara Nabi Muhammad, maka Allah ini punya kita. Maksudnya apa punya kita? Allah dekat sama kita. Kalau wong sudah dekat, sayang, cinta sama kita, apa bekendak dia kita turuti. Anak kita sayang, kita turut kena ini makan, ini belikan. Bini kita, bini 1, 2, 3, dan 4 dibeli ke galo. Nah yang senyum tuh ngaku dewek. 1, 2, 3, dan 4 beli ke galo. Karena dia cinta sama wong itu. Begitu juga Allah, kalau Allah sudah ngomong, aku ini punya siapa Muhammad? Aku ini punya wong yang cinta sama kau, yang nurut ikau. Maka kita insya Allah yang cinta sama Nabi Muhammad, yang meloi Nabi Muhammad, Allah sama kita dan dekat sama kita. Kenapa? Nabi Muhammad kekasih Allah yang paling dekat. Insya Allah kita termasuk dekat sama Allah. Amin ya rabbal alamin. Kama tasma'una biha fi qissatil Mi'raj, sebagaimana kita sering dengar waktu cerita tentang Mi'raj.
Ahabban Nabi sallallahu alaihi wasallam alla yakhruj min tilkal hadra. Nabi Muhammad tak kala nyampe ke hadapan Allah, nandak berenggot lagi. Kenapa? Ahabban Nabi alla yakhruj, nandak lagi mentu dari hadapan Allah. Saking nikmatnya nyingok Allah. Tidak kata makhluk yang langsung nyingok Allah masih hidup kecuali Nabi Muhammad. Enggot malaikat arsy yang megangi arsinya Allah itu tidak pernah nyingok Allah. Cuman sikok yang pacak nyingok Allah siapa? Nabi Muhammad. Waktu diantar Nabi Muhammad oleh malaikat Jibril, nyampelah ke Sidratul Muntaha. Nak nyampe ke pucuk, nak nyampe ke tangga naik ke pucuk, apa kata malaikat Jibril? Muhammad ajulah kau dewean. Aku tidak pacak naik ke pucuk. Kalau aku naik ke pucuk, al-hancuru aku. Hancur. Kenapa? Level dan magam aku tidak sesuai nak naik ke pucuk. Tidak kata izinnya aku. Sedangkan engkau ni sudah dinjak Allah izin untuk naik ke pucuk. Hebat. Kenapa? Saking nikmatnya. Nyingok Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa nanda berenggut? Lima wajadahu min laddatil musyahada. Karena Nabi Muhammad pas ketemu Allah, laddat. Merasa nikmat musyahadah nyingok Allah. Kenapa? Oh ini loh zat yang nyiptakan aku. Cak mana lah kita? Nabi dengar cerita ini merinding. Kita nyingok zat yang nyiptakan kita. Nyiptakan alam. Nyiptakan bumi, matahari, luar angkasa yang sebesar ini. Ini yang nyiptakan rupanya. Apa tak merinding kita? Apa tak nikmat? Kalaupun ciptaan ini indah, kita ni ganteng, ada rupa cantik luar biasa, alam ini indah, bintang gemintang bagus, apalagi yang nyiptakan. Apa tak nikmat Nabi Muhammad nandak berenggut ketika ketemu sama Allah. Faqala lahu rabbuh, sudah selesai bincang-bincang, Nabi Muhammad nandak berenggut. Apa Allah ngomong? Al-halatul lati syahataha ya Muhammad. Keadaan tak kala engkau lagi lihat ini sekarang, keindahan ini, aj'aluha laka fi sholah, maka aku jadikan hal tersebut waktu kaget kau sholat. Kita kalau sholat berarti seakan-akan kita lagi memandang Allah. Maka wong yang benar-benar dapat makom sholat disebut muhsin. Karena arkanuddin itu ada 3. Rukun agama itu ada 3. Yang pertama Islam, level paling bawah. Islam dulu. Setelah Islam dia mukmin. Setelah mukmin baru ihsan. Apa itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan itu apa? Makom paling tinggi di antara Islam dan iman. Ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu engkau beribadah seakan-akan melihat Allah. Salat ni seakan-akan melihat Allah. Tapi kalau tak pacak nyingok Allah, yakin Allah lagi nyingok kita. Dapatkan ladat, kenikmatan ibadat. Nah sekarang kita muhasabah diri kita. Waktu kita sholat, adakah kita ngerasa nikmat sholatnya kita? Kita ni kadang sering di dalam sholatnya kita ni, ngacar-ngacar. Basing-basing doa zikirnya. Bacanya basing-basing. Seakan-akan tidak nikmat ketemu sama Allah. Imam kadang salam, belum salam sikok, dia labuya galau. Salam, belum salam sikok, labuya galau, belakang nak kemana kau? Kita nak ketemu sama Allah di perlahan. Solatnya kita, ya Allah, cuma 5 menit. Siapa solat sini sikok rakaat itu setengah jam? Tidak kata. Tak kata yang mampu. Solat 5 menit kita ni, belagilah kepeningan pala kita. Kita kadang-kadang wong salaf itu, ketika dia sudah selesai sholat, beda sama kita. Kita kalau selesai sholat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau mereka nih selesai sholat itu, sedih, nangis. Ya Allah, kapan lagi aku pacak ketemu Allah? Kalau kita, Alhamdulillah lah selesai semayang. Macam beban semayang itu di kehidupan kita. Wong dulu nikmati sholat itu. Ketika dia selesai sholat, nangis dia. Kapan lagi aku pacak ketemu Allah? Aku tak tahu selesai salam ni nyawa aku nyampe apa tidak. Makanya itu kalau kita dengar azan, bacalah doanya. Marhaban bil qailina adlan. Wabi sholati marhaban wasa. Kenapa? Ya Allah sholat, nak ketemu Allah. Ahlan wasalan, senang. Luar biasa. Kenapa nak ketemu Allah? Sedangkan kita ni habis salam ngaca-ngaca nak kemana? Oh ya aku ni nak ke pasar.
Ngaca-ngaca. Kenapa? Tidak merasa nikmat. Nah, cak mana kita nimbulkan rasa nikmat itu memang harus keras lawan. Ada seorang ulama ngomong, aku nih sholat tak pernah tinggal. Sholat duha laju, witir laju, sholat apa beku lakukan galau. Tetapi aku baru ngerasakan nikmat sholat setelah 30 tahun aku melakukan sholat. Kita nih kalau sekarang belum nikmat rasa sholat, kita sabar, terus kita sholat. Kenapa? Kaget sholat itu bakal jadi kapan nikmatnya? Waktu kita tua. Wong yang dari muda nih tidak mopok sholatnya, dia kaget tuanya repot, semayangnya basing-basing. Kalau sudah semayang waktu tua basing-basing, tidak nikmat lagi sholatnya itu. Maka kita lagi muda, lagi sehat, inilah kita nikmatin yang sholatnya kita. Jangan sholat ngaca-ngaca, baca galau. Maka mendatangkan khusyuk itu adalah mendatangkan seluruh apobe partisipasi di dalam sholatnya kita. Takbir, sebelum takbir baca dulu persiapannya, bajunya baik-baik, pakai minyak wangi, baju yang terbagus, wuduknya bagus-bagus. Kenapa? Kemarin kita belajar, sebelum kita nak dapatkan sholat hakiki itu, kita harus ada 3 sifat untuk dapatkan sholat hakiki. Yang pertama ada khauf. Ada rasa takut kita dengan sholatnya kita. Takutnya apa? Takut tidak diterima. Kalau kita nih, nak anteran-anteran ini, anteran-anteran pengantin itu, takut anteran tidak diterima. Cak malu, kita bagus kenian anteran itu. Yang ininya harus sesuai, serba 2, serba 3, serba 4. Atau macam itu. Kenapa? Bagus kan anteran dia. Nah ini apa? Ada rasa khawatir, takut kaget ditolak uang. Nah itulah kita sholat ada rasa takut, wuduk bener-bener nian, muka batasnya. Kenapa? Khuf. Rasa takut kita ketika nak ketemu Allah. Sayyidina Umar bin Khattab lagi wuduk, mukanya tahammar wajhu, mukanya ngabang Sayyidina Umar itu. Ditanya, kenapa Sayyidina Umar muka kau ngabang? Aku takut, dosa aku nih nak ketemu sama Allah. Aku lagi wuduk lagi takut. Al-Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad waktu semayang ngangkat tangan takbir, geger tangan Allahu Akbar, keluar galo keringatnya, muka pucat pasi. Habis salam ditanya oleh muridnya, ngapa Imam Ali kau ni semayang ketakutan mencemrai pucat pasi kingat anggalo? Aku ni ngadep Allah dengan mawak segudang dosa. Kita ni boy basing-basing, wuduk ceplak-cepluk, pak kepok, oh doa tidak niat kadang tak tahu. Kadang nyuci kaki, ujung kering ini kering, ujungnya basah, sininya kering. Tangan golong, takut basah baju, sininya basah, sini tak. Nak masuk surga, ya Allah masuk ke laku surga, ya habis salam. Masuk ke laku surga, ya Allah, kapan maca kulhu tetap bagi 2. Allah ahad, Allah somad, ekat tamu. Ekat kedua, lam yalid, dalam yulad, dalam yakulak. Nak masuk surga, malaikat sebelah dia tu bingung. Nah budak ni ngacu berut. Kulhu lagi tetap bagi 2. Kau wuduk lagi masih banyak kering. Ada orang dalam apa dek? Kata dek masuk surga tu. Maka hal yang cek ini kadang-kadang kita apa? Lupa. Apa? Tak ada khuf. Tak ada rasa khuf. Bajunya kita basing-basing. Solatnya kita basing-basing. Makanya kita mulai sekarang ni ada rasa takut. Kita mainin lah. Kalau aku pakai baju ini, ketemu sama uang ini, diterima tak aku? Lagi acara. Acara kondangan, pakai baju kaos, basing-basing, baju boiler. Wah ngamuk kalau tak sama aku. Cak mana aku sama Allah? Baju yang terbaik pakai bagus. Tak apa-apa pakai shawl, pakai peci hitam, ya tak? Pakai sarung biru, ya tak? Baju coklat, ya tak? Pakai shawl abu-abu, bagus. Nah, ganteng hadap Allah, ya tak? Bagus, tidak apa-apa. Ganteng. Kenapa? Aku nak ngadep penciptaku. Kita kadang-kadang ngadep atasan kita bagus-bagusnya, apalagi yang cewekan ini. Pakai minyak wangi sebotol, singgonya pakai minyak rambut pomade itu sewadah itu habis. Tak kate habis, minyak jelantat cucuk rambut dia. Pakai minyak itu habis. Sampai apa nak ketemu ini makhluk? Ketika ketemu sama Khalik masing-masing bajunya. Nak diterima, nak masuk surga, tange kau mang. Ini kita ini benar-benar ya tak? Dari awal kita ada sifat khuf untuk dapatkan lazah.
untuk dapatkan kenikmatan di dalam sholat sebagaimana disebutkan dalam hal ini. Setelah kita ada khauf, wuduknya benar-benar, bajunya benar-benar, dengan persiapan benar-benar. Lalu di dalam sholat itu adakan khusyuk. 3 sifatnya harus ada ya. Setelah syarat dan rukun itu tetap sahnya itu. Khusyuk ini, cak mana khusyuk ini? Kata para ulama, natangkan khusyuk itu adalah dengan mendatangkan seluruh partisipasi di dalam sholat. Apa part-part dalam sholat nih? Sunnah, wajib, datang ke galau dengan terbaik. Rukuknya, berdirinya, takbirnya, seluruh sunnah dibaca galau. Mendatangkan kekhusyuan. Tasbihnya. Jangan sampai kita tuh mangap-mangap tak atiawe. Ngapain kok sholat diam-diaman baik? Maka itu kata ulama untuk natangkan khusyuk itu kita datang ke galau bacaan dalam sholat tuh. Wajib dan sunnah. Sunnah, takbir dulu, angkat tangan. Angkat tangan Nabi Muhammad ngangkat tangan itu, jempolnya ini ketemu daun telinga. Ininya ini telunjuknya ketemu pojok telinga ini. Ininya ini sebatas dengan bahu. Telapak tangannya ngadep ke kiblat. Allahu Akbar. Ini sifat takbir Nabi Muhammad. Kita peloi, praktek. Setelah takbir Allahu Akbar bebarengan niat, ya dah khusyuk. Allahu Akbar, tangan sedekap. Di mana Ustaz? Tangannya terserah kita. Sesuai mazhab Syafi'i baik. Di pucuk sedikit dari pusat kita. Kalau bawa pusat ini mazhab Hanafi. Tangannya dilepas mazhab Maliki. Ada kol ulama lain di samping. Pucuk ada juga. Dalilnya ada kalau. Tapi lemak kita biasa kendiri melok mazhab Syafi'i deh. Pucuk sedikit dari pusat. Selesai ya dak. Setelah itu apa? Langsung jangan diam. Habis takbir jangan diam dulu. Langsung baca Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Ini wajah tu wajah alladhi fatara samawati wal ard hanifa muslima ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sampai kita tahu artinya. Antum cari balik ke rumah, terjemahkan doa iftitah itu. Saking kita tahu, kita paham makna, kita nambah khusyuk. Inna salati wa nusuki, ya Allah salatnya aku, wa nusuki ibadatnya aku, wa mahyaya wa mamati hidup dan mati aku, lillahi rabbil alamin. Untuk engkau ya Allah Tuhan. Kalau kita paham apa yang kita baca, nambah khusyuk gitu. Setelah baca itu tambahkan lagi doa iftitah yang lain. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Langsung gabung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca surat Al-Fatihah. Waladhdallin. Setelah waladhdallin langsung sambung lagi baca surat yang lain. Bismillahirrahmanirrahim, surat apa? Setelah surat selesai langsung ruku. Jangan kita panjang-panjang lebari lagi. Kenapa? Kaget takut pikiran kita kemana-mana. Tak dapat nikmat lazah daripada sholat. Ini natangkan khusyuk. Rukuknya tasbih subhana rabbil azimi wa bihamdi 3 kali. Naik iktidal, ngangkat tangannya lagi. Sami Allahu liman hamdah. Baca kalau. Sampai ketika kita baca itu sampai selesai salam, kita sunnah, insya Allah natangkan khusyuk. Kapan itu khusyuk? Ketika hal-hal yang ajnabi. Apa ajnabi itu? Hal yang bukan bagian sholat tidak datang di otak kita. Itu khusyuk. Kapan itu khusyuk? Tak kalah hal ajnabi, hal yang asing, bukan bagian sholat, tidak datang di otak dan hayalan kita. Itu khusyuk. Dan kadang tak khusyuk, kadang bunyi HP itu lagi tak khusyuk. Bunyi HP, rang, ring, rang. Nah siapa pula nelpon ini? Tak khusyuk. Mangkonya itu kalau sholat masuk ke masjid, matikan HP kita itu. Kita ini bertanya, orang sebelah kita, nah bunyi itu HP kawan itu ngerusak loh. Lagi sholat, nah bunyi itu singgahnya. Itu kan ganggu. Maka tak datang ke khusyuk, makanya masuk ke masjid ini, matikan HP kita itu. Maka biar kita nambahkan khusyuk ya tak. Setelah di dalam sholat, maka ada sifat yang lain yang harus kita penuhi untuk dapatkan ladzah sholat. Apa itu? Ar-raja, pengharapan kita sama Allah. Harap cak mana ya Allah, terimalah ya Allah. Apa itu salah satunya? Dengan kita berzikir, bermunajat, berdoa, selesai salamnya kita. Banyak orang habis salam cak tak tahu belagi. Apalagi hari Jumat, ya Allah ngejar apa nasi padang ya Allah. Itulah kerjaannya. Sabar, njuk waktu 5 menit. 5 menit dia berzikir.
Setelah salam kita dianjurkan untuk istighfar. Istighfar ngapo? Ngakui diri kita, ya Allah salatnya aku banyak kurang. Salatnya aku ini ya Allah banyak bolongnya. Salatnya aku tidak khusyuk, maka pakai istighfar. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kapan selesai salam 3 kali? Baca doa yang lain, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kalau tidak baca juga setelah salam doa. Doa panjang dikit. Rabbi fili. Doa apa? Rabbana zidna ilma. Allahumma. Doa apapun selesai salam. Ini adalah salah satu sifat rojak. Jangan kita lagi selesai salam, lagi tak tahu kemana lagi. Duduk sebentar, barang 5 menit. Maka ini sifat 3 ini harus ada ya. Tak cak nulis, kita lagi repot nulisnya. Maka sifat 3 ini catat kaget ya. Untuk dapatkan ladzah. Apa itu ladzah? Kelezatan di dalam sholat. Apa yang pertama? Adanya sifat khuf. Kha, waw, fa. Khuf. Apa artinya? Rasa takut. Takut kalau tak diterima sholat ini. Cak mana supaya tak takut? Kita persiapkan yang terbaik. Pakai baju yang terbaik lagi belum tentu diterima. Apalagi pakai baju basing-basing. Nah itu bayangkan ya, tak bayangkan. Yang kedua, khusyuk. Kapan ini khusyuk? Tak kalah sifat asing daripada di luar sholat itu tidak datang di pikiran kita. Itu namanya khusyuk. Setelah selesai khusyuk, jadi ada istilahnya prasolat, pasca prasolat, sholat, pasca sholat. Nah, prasolat itu sebelum sholat. Terus sholatnya, terus pasca sholat. Setelah sholat. Pasca sholatnya kita siapkan sifat yang lain yang disebut dengan roja, jim, alif, hamzah. Roja, apa artinya? Harapan. Pengharapan kita sama Allah dengan apa? Untuk diterimanya sholat. Yang tadi khuf tadi apa cara napatkannya? 1. Dengan mempersiapkan wudhu betul-betul. Kedua, dengan mempersiapkan pakaiannya betul-betul, tempatnya segala macam. Khusyuk, mana khusyuk? Mendatangkan seluruh atribut partisipasi di dalam sholat. Rojak bagaimana dapatkannya tuh? Zikir dan munajat setelah salam dari sholatnya kita. Insya Allah ya, bisa ya kita ya. Dikit-dikit belajar. Ulama yang hebat itu perlu 30 tahun, apalagi kita ini. Ulama yang hebat itu 30 tahun. Sehingga disebutkan ada nama seorang ulama namanya Thabit Bunani. Thabit Bunani ini hasolah ladatul salat, dapatkan kenikmatan sholat di mana? Di kuburnya, sampai ke kuburannya. Jadi ada orang yang ngoborkan Thabit Bunani ini ke dalam kuburannya. Ketika lagi ditutup papannya itu, kejingoan celah dari papannya itu, nengok, cak ada bentuk panjang besar ke dalam tuh, nengok Thabit Bunani lagi semayang. Ya Allah, ngomong dia nih sama kawan, hampir gugup. Ayo sakit man. Jingok, gini. Tak boleh ngomong. Kaki dibongkar wong kan. Maka dibengok selo-selo itu Thabit Bunani lagi semayang. Subhanallah. Kita pengen tak yang cak itu. Semayang akhir riwayat kita. Jangan cak baru-baru ini. Ada wong yang galak rentenir. Ada video anak dikirimkan di daerah salah satu provinsi di Indonesia. Wong rentenir ketika dikuburkan baru ditutup dengan papan nak diturun ke tanah, dijingok ulo kalau dalam itu. Ya Allah, mati kok dicetuk ulo, digigit ulo dalam itu. La ilaha illallah, dahsyatnya rentenir. Menari wong minjem itu minta tolongnya jauhkanlah dari diri kita. Minjem duit 5 juta, balik 5 juta 500. Belum bunganya, belum ininya, waliyadzubillah riba. Dosanya besarnya ikhwan. Jauh-jauhi daripada riba itu. Kata Nabi Muhammad, kaget riba itu memang kaget didatangkan ulo. Setelah datangkan ulo, kaget ketika dia dibangkitkan daripada matinya kaget, badannya itu penuh dengan api, kobaran api. Waliyadzubillah min dzalik, ya Allah. Maka kita sebuntunya kita tak punya, jangan kita sibuk dengan ngutang. Kalaupun kita perlu dengan ngutang, jangan ngutang dengan riba. Pinjam sama wong yang ikhlas kawan, minjem betul-betul. Jangan sampai hutangnya kita tak terbayar. Susah bagi kita nih hidup kita.
Kenapa nyawanya kata Nabi Muhammad kaget nyangkut di kerongkongan. Saro berdehak-dehek kita. Nyawa kita cabut Tuhan berdehak-dehek. Saro sakit luar biasa. Nabi Idris itu nanya sama Allah, ya Allah, apa dia rasanya meninggal ini? Kau nak tahu? Akhirnya dipanggil lah malaikat Jibril. Jibril kau panggil Israel, suruh nyabut suruh nyabut nyawanya Nabi Idris. Dicabut nyawa Nabi Idris, dibalik lagi. Nangis Nabi Idris ketakutan, langsung lari ke umatnya. Kamu nak tahu dah apa dia rasa sakit? Aku barusan mati. Rasanya itu macam di saya pedang 70 ikok sekali guys, 70. Sakitnya luar biasa. Kapan dibedut ke nyawa kita tuh macam beres-eres 70 ikok pedang. Kita ni kena suben, tahu tak suben? Tahu tak kamu subenan? Tahu Bos Palembang itu. Bahasa Kenten City ini apa dia subenan? Hah? Apa dia? Tusuk. Ada keren kan ketusuk. Susu banan. Masuk dikit itu set sini sakit, nauzubillah min dzalik. Sakit nan. Kapan makan sakit, bekasnya be sakit. Nah itulah kalau kita nyabut bekasnya be sakit. Lebih dahsyat sakitnya 1 juta kali dibanding susu banan itu. Ya Allah. Makanya kita jangan sampai lah riba Kita pengen dapatkan ladat salat kapan? Sampai kita meninggal. Ya Allah, salat di dalam kuburannya kita salat. Seperti siapa? Sabit Bunani. Salat di dalam kuburannya. Kalau ada wong yang lagi dipocong salat, no, bangun galau wong. lagi diturun ke bayun, tiba-tiba bangun azan asar. Allah Akbar, Allah Akbar, bangun dia nguncat galau, ini lagi galau kan? Enggak, salat pula. Tapi insya Allah ya Allah angkat derajat kita dengan sholat. Amin ya Rabbal Alamin. Kita jangan sampai niat sholat ini masuk surga Kita jangan sampai sholatnya kita niat supaya dijauhkan neraka. Itu apa dia? Hasil sholat yang paling rendah. Sekarang kita tancapkan dengan sholatnya kita. Ya Allah, aku sholat ini pengen ngarep ridho engkau. Boleh tak kita minta surga? Boleh. Boleh tak jauh daripada neraka? Boleh. Tetapi tancapkan yang paling hebat niatnya kita sholat ini adalah mencari ridhonya Allah. Penting itu. Allahumma nas'aluka ridhoka. Ridhoka. Dulu wal jannahnya tak kata. Ulama sekarang nambah. Kenapa? Kesian bagi orang yang tak mampu. Kita ni tak mampu, kebanyakan kita kau ni solat. Kalau kau tak solat masuk neraka, bukan Allah marah, masuk neraka. Kau nak masuk surga tak? Solat. Bukan nak minta ridha Allah. Maka kita sekarang cak mana upgrade imannya kita, upgrade cara ibadatnya kita dengan apa yang kita lakukan ini ngarep ridha Allah. Ini ya, untuk mendapatkan ladat. Apa itu ladat? Kenikmatan, kelezatan dalam beribadat sholat. Walihada kana yaqul, maka itu Nabi Muhammad berkata kepada Bilal, arih nabiha ya Bilal, senengkan kami ya Bilal. Kenapa? Waktu nak azan, Bilal azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, seneng. Wong muslim sejati dengar azan itu seneng. Kenapa? Karena nak ketemu sama Allah. Jadi kalau ada yang dengar azan tu benci, nah setan itu ya. Ingat kemarinnya setan itu kalau dengar azan apa yang dia gawekan? Lagi terkentut-kentut, dikentut kena banyak-banyak. Lebih lemak dia dengar bunyi kentut dibanding azan. Siapa itu? Setan. Jadi kalau ada galak dengar azan berarti kau itu apa? Nah kamu tu lah yang ngomong ya. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dijadikan lemak pandangan kita ini di dalam salat. Lemak hidup kita, tenang setelah salam. Jadi kalau kita nak tahu apa idaknya, salat kita ini diterima apa idak? Nah ini ada kata ulama. Ada 2 hal kata ulama, ada 3 hal kata ulama. Kita nak tahu salat kita ini diterima apa idak? Ada 3 hal. 1, salat kita tanda kita diterima salat kita. 1, setelah salat ngerasakan ketenangan betul batin ini. Yang awalnya tadi banyak utang,
Dibut sama bini, anak, habis mayang, ada tenang, emosinya hilang. Pikiran kita tenang betul. Nah ini kata ulama, alamat sholatnya diterima. Kalau habis mayang masih pening pala, bukan pening sakit masih pening pikiran, dado masih sempit, masih sesak, berarti sholatnya masih dipertanyakan, ikhwan. Satu ini kita pelajari ya. Aku belum dapat ustadz ketenangan. Tidak apa-apa, pelajari terus. Kita siapkan sifat yang 3 tadi untuk dapat lazat ini. Satu apa tadi? Apa? Sakinah wal wagor. Ada ketenangan. As-sakinah wal wagor. Ada ketenangan. Ketenangan setelah sholat. Pikiran kita yang penting tadi itu, selesai salam ini, rasa tenang. Bebala, mebini, mabit an pegeng singgonya, mabit pegeng, mabit cangkir, mabit handphone, mabit TV, mabit rumah, mobil segala macam, mabitnya, bebala, no azan, pergilah semayang. Ketika selesai sholat tadi tenang, balik ke rumah, dek maaf ke dek, kakak nian salah, kurang duit belanja nih. Nama itulah ngaku kau tuh dari tadi, mau marah lagi kau ini tak sadar. Tidak, habis semayang insya Allah nambah imannya kita, ada ketenangan tidak di hati kita ini. Itu namanya satu daripada hasil bentuk daripada sholat. Kedua kata ulama setelah dapat sakinah wal wagor, yang kedua himmah fil ziyadatul himmah fil ibadat, bertambahnya semangat dia untuk ibadat. Habis salam tenang, kurang rasanya apa sholatnya aku nih, nambah sholat sunnah ba'diyah khusyuk. Habis salam isya nih tadi, caknya kurang nih, aku sholat witir 3 rakaat. Kenapa? Nikmat, dapat himmah, ziyadah himmah, bertambahnya kesemangatan dalam ibadat. Kata ulama, kalau ada uang bertambah cak ini, bertambah juga berarti apa, ditanda diterimanya sholat. Kalau habis sholat masih males ibadatnya, masih dipertanyakan lagi sholatnya itu. Maka kita ini jingok ya, efektivitas di dalam ibadat sholatnya kita. Yang ketiga, apa yang ketiga? Manfaat daripada sholatnya kita ini yang ketiga adalah yang paling besar yang disebutkan oleh Allah. Inna sholata tanha anil fasya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan daripada keji dan mungkar. Habis semayang, tidak lagi dia ini berbuat kemungkaran. Habis semayang, tidak lagi main slot. Habis semayang, tidak judi lagi. Habis semayang, tidak zina lagi. Habis semayang, tidak bohong lagi. Habis semayang, tidak takoan lagi. Habis semayang, tidak sombong lagi. Habis semayang, tidak riba lagi. Habis semayang, kita jengok hal yang mungkar di rumah kita cegah. Bini kita tak berkerudung, mentu di rumah, kita diam ke berarti sholat kita masih belum spesial, ikhwan. Kata kita jengok bini kita diamkan baik, ngobrol sama lanang tuh berlebihan. Kakak kikik sama lanang, kita diamkan baik, berarti kita tak dayus. Apa itu dayus? Tidak cemburu sama mahram kita, banyaklah seneng sama lanang lain. Maka kita tak boleh berlebihan sama orang lain, kakak kikik. Apalagi yang bukan mahram. Nah, kita jangan diamkan itu. Terus kalau anak kita betina keluar daripada rumah, keluar dengan bukan mahramnya, keluar cewekan anak kita ini, berarti kita diamkan. Ustadz masih muda juga, Ustadz, tak apalah. Ya Allah, mudanya itulah kita dedek. Maaf ya, berita baru-baru ini di Ponorogo. Tahu antum Ponorogo? Anak bukakan berita. Bagus anak baca itu. Apa di Ponorogo itu, ya Allah, sedenan kita maconya itu. Saking segemnya kita tak kuat, ningok-ningok hal yang ceng. Disebutkan hal-hal di situ, di Ponorogo, nah. Berita ya. Ponorogo. Ratusan siswi SMP dan SMA di Ponorogo hamil di luar nikah. Berita kabar dari Ponorogo. Ratusan siswi SMP dan SMA di Ponorogo hamil di luar nikah.
Hal tersebut diketahui pemerintah Kabupaten Pemkab Ponorogo setelah para siswi tersebut mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Ponorogo. Tiba-tiba kawin, lagi sekolah, minta umurnya tak pas kon ini ngap kawin, umur kau tak pas, minta dispensasi. Dicatat lebih dari ratusan wong yang minta dispensasi. Terus disebabkan kenapa? Kurangnya. Nah, disebabkan pada tahun 2021 dan 2022 itu sebanyak 266 pemohon. Disebabkan ketidakpedulian orang tua kepada anak-anaknya. Jangan tak peduli sama anak kita. Tak apalah Ustaz, muda juga cewek kelah, tak apa-apa, masih muda. Tahun baru anaknya, anak kono mentu tahun baru. Malam-malam belum balik, masih muda juga. No, anak kono mentu sama aku nyingok tadi, mentu sama lanang tak tahu dari mana, masih muda juga, tak apalah, nikmatilah. Sulah dia beladas. Anak kono pembor truk, tak apalah, masih muda juga. Oh, ini tak peduli, tidak peduli dengan anaknya, waliyadzubillah. Maka kita disebutkan di sini, Allah tak bakal nyingok dan memandang rai wong yang tak peduli sama anaknya. Tak peduli apa? Anaknya diam ke baik maksiat, cewekan diam ke baik. Enggot lanang, nyok tahu kau tuh lanang. Kalau kau nak kawin, kawinian. Memang agama ngebatasi, tak kate istilah kato itu apa namanya? Pacaran syar'i. Tidak kate pacaran syar'i itu. Cak mana pacaran syar'i itu? WhatsAppan bae nah. WhatsAppan bae, tak ngapa-ngapa sama bae. Atau Allah wala taqrabu zina, jangan kau dekati zina. Neket ibe lagi tak boleh, apalagi ngawekin. Cewekan itu adalah yang menjurus ke arah zina. Nah, kita balik umat kita nih. Sebagai bentuk apa? Diterimanya sholat kita. Kita balik ke rumah nyingok bini kita yang kurang benar. Nyingok dia berkerudung, mentu rambutnya. Dek bener ke dek rambut. Nah. Oh sayang aku sama kau tuh, bener ke rambutnya, masuk ke dalam, bener ke kudungnya, tidak apa-apa, besaran pahala kita. Ayo dek, baju tuh ketat nih, tidak bagus, mentu dek. Aku nandak badan kau ini dijingok orang lain, kau tuh hanya milik aku seorang. Milik abang seorang aja kamu itu. Nggak mau abang dilihat oleh orang-orang lain. Nah ini bentuk sayang dan cinta kita. Betina kalau dia dengar gitu, dia langsung meleleh kalau. Nah ini cara kita tanda sayangnya kita sama bini kita. Anak kita, nak jangan nak pakaian pendek, tak berkerudung, nak tak bagus, nak makanan itu kalau tak ditutup basi, nak laletannya lo, semutannya lo. Coba kalau ditutup bagus makanan, nah itu juga kita nak. Kita be kalau nak beli paha ayam KFC itu, tak ada dijingok ke pahanya. Kau melinjok duit, bau dinjoknya paha, benar tak? Ningok tak antum ayamnya, didodoknya di etalase, tidak kate, kamu beli McD situ, KFC, tidak kate, tidak jingkok kamu ayam mana ayam, McD KFC, mahal, ayam tuh mahal. Kalau kau nak paha dan dada, kau bayar dulu, baru kami kasih paha dan dada. Kenapa? Saking nyago kualitas dari ayam itu, tak dijingok wong, tak dipegang-pegang wong, no? Kadang galak wong meli nih. Meli no senggol tak pisang goreng tuh mau mele dulu bibi itu bekas tangan dia habis garuk depan sini megang ini nah berbalik kan meli pempek iya nah cara mau meli ngapa tak ditutup. Kenapa kita percayanya dengan McD dan KFC itu pada tutup? Karena dia ngenjuk kualitas yang terpercaya ayamnya itu kan. Kenapa? Kita tak kate pula yang bertanya, mana aku nak nyingok dulu ayamnya. Tidak kate, pernah tak kamu beli McD, aku nak nyingok dulu ayamnya. Tak kate, beli ayam. Nyingok di gambar itulah nah ayam. Bukan yang asli, percaya. Nama itulah juga kehidupan kita. Nak kau tak boleh lebih murahan daripada MKFC dan McD. Tak boleh nak di paha kau, dado kau dibuka-buka. Jangan nak, kaget bapak kau disiksa di neraka sago. Maka itu kita balik ke rumah, kita belajar tadi tentang kelezatan sholat. Cara dapat kelezatan sholat tadi, baca tak catat? Baca sudah paham lah ya. Cara kelezatan sholat tuh ada 3 dapatnya. Pertama prasolat dengan khuf. Apa khuf tadi? Rasa takut. Terus pas sholat dengan
pasca sholat dengan bagaimana cara dapatkan khuf? Tadi sudah dapat persiapan kita, wuduknya benar-benar, baju benar-benar. Khusyuk kapan? Datangkan seluruh atribut sholatnya kita. Sunnah dan wajibnya benar-benar. Kapan itu dapatkan rojak? Cara rojak mana? Dengan bermunajat dan doa setelah salam sholatnya kita. Terus bagaimana kita tahukan bahwa kita sudah dapatkan lazah dan diterima sholat kita? Tadi, pertama adalah dengan adanya sakinah wal wagar, adanya ketenangan batin. Yang kedua, apa yang kita dapatkan? Ziyadat himmat fil ibadat, bertambahnya kesemangatan dalam ibadat. Yang ketiga, tanda bahwasanya sholat kita diterima, inna sholata tanha anil fasya'i wal munkar, tercegahnya perbuatan kita daripada keji dan munkar. Terakhir kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Baca Fatihah, ya Allah, Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan kami ini hamba Allah yang dekat dengan Engkau. Salat kami lezat, nikmat, dapat memandang muka Engkau. Dijadikan keturunan kami pendiri salat, kami juga nirikan salat. Seluruh kelurutan kami yang selalu menyembah Engkau, dijaga iman dan keislamannya beserta taufik dan hidayahnya. Wa ila hadrat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Walafu minkum, kalau ada salah-salah kata, salah perbuatan, minta maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.